Hai guys, selamat datang lagi di channel ini. Jadi ini hari Senin ya, dimana hari Senin ini exercise gua di chest dan tricep. Sebelum memulai video ini, gua minta klik tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasi. Jadi kalian bisa tahu setiap video yang gua upload terbarunya. Jadi ini masuk minggu kedua gua exercise untuk lebih konsisten lagi latihan. Dan semoga kalian terinspirasi dengan video gua dan tonton video ini sampai habis karena kita mau sharing-sharing lagi dan cerita-cerita lagi masalah seputar tentang gym. Yuk langsung saja kita masuk ke exercise gua di hari Senin ini. Jadi kita mulai seperti biasa, dimulai dengan pemanasan dulu. Nah, di sini kalian mungkin udah tahu pemanasan gua seperti apa. Jadi kita langsung aja hari ini ke sharing-sharing dan cerita-cerita. Jadi hari ini gua mau membahas tentang bisa atau tidak membangun otot tanpa suplemen. Nah, jadi yang mau kita bahas di sini pertama-tama itu tergantung perspektif masing-masing ya. Tergantung goals kalian mau sampai gimana. Karena gua di sini hanya mau sebatas biasa-biasa aja, nggak terlalu expert. Jadi menurut gua suplemen itu kalau butuh ya butuh, tapi kalau nggak pakai suplemen pun nggak masalah kalau gua di sini. Tapi kalau kalian mau expert, mau kayak jadi atlet atau binaraga, atau memang kalian memang mau membentuk badan kalian yang udah besar di atas berat badan ideal, menurut gua penting. Karena di sini ya kita bahas dulu di awal dari proses pembentukan otot itu terjadi saat kita latihan, dan karena waktu kita latihan itu kita membuat stres pada otot yang membuat otot kita itu rusak pada sel-sel otot dan serat-seratnya. Nah, jadi karena kerusakan itu tadi saat kita latihan, ya serat-serat fibernya itu yang bakal terpecah dan akan jadi membentuk otot kita menjadi terlihat lebih besar dengan sendirinya, karena otot itu akan beradaptasi dengan setiap kegiatan yang kita lakukan. Jadi kita tuh terprogres seperti yang gua bilang di video sebelumnya. Kita itu bisa latihan di awal itu dengan beban ringan, dan seiring waktu semakin intensitas latihan kalian semakin tinggi, maka otot itu juga akan menyesuaikan dengan membentuk ototnya menjadi lebih besar. Nah, jadi karena kerusakan otot tadi, otot akan menstimulasi membentuk protein yang akan membuat otot menjadi lebih besar di sini. Nah, karena untuk membentuk otot lebih besar itu otot kita itu memerlukan protein, maka di sini kita itu harus makan protein itu yang lebih banyak, karena ya mungkin udah tahu semua bahan baku pembentuk otot itu ya protein di sini. Nah, jadi kalau kita udah bicara masalah protein, pada umumnya normal tubuh kita itu membutuhkan 0,8 gram protein per kilogram berat badan per hari. Sedangkan atlet profesional membutuhkan 1,2 sampai 1,4 gram. Dan jumlah tersebut berbeda dengan atlet yang memang udah membutuhkan jumlah asupan protein lebih besar lagi. Nah, itu biasanya untuk para atlet binaraga, nah itu pasti membutuhkan jumlah protein yang lebih besar. Jadi kalau untuk yang mau jadi binaraga di sini itu membutuhkan 1,5 sampai 2 gram protein per kilogram berat badan biasanya ya. Jadi misal kamu memiliki berat badan di 75, ya kalian di sini membutuhkan 150 gram protein. Tapi kalau mau jadi atlet, kalau gua di sini nyaranin kalau kita memang nggak terlalu mau expert, minimal kita harus makan itu 1 kali berat badan untuk pembentukan otot ya. Ya kalau bisa minimal paling nggak tuh ya, kalau gua di sini 1 sampai 1,5. Gua nggak pernah kayaknya sampai 2 kali berat badan di sini. Karena ya mahal ya, lumayan mahal juga untuk konsumsi makanannya di sini.
Gua di sini cuman mengambil protein itu biasanya dari telur. Satu hari gua biasa makan telur itu minimal 5 ya. Karena dalam satu telur itu kalau nggak salah terkandung 6 gram protein ya dalam satu butir telur. Jadi gua di sini makan 5 itu udah di angka 30. Nah, jadi sisanya dimakan siang dan malam itu ya menyesuaikan lah. Karena di setiap makanan itu pasti mengandung protein. Tapi di sini jika kalian punya budget lebih ya lebih baik seperti orang-orang pada umumnya itu ya makan ayam rebus. Di sini ayam rebus itu tanpa kulit itu mengandung 28 gram protein, sementara 500 gram steak tenderloin memiliki 26 gram protein. Nah, di sini dalam satu butir telur rebus ukuran besar terdapat 6 gram protein. Nah, jadi kalau ya mau budget-budget yang hemat ya seperti gua ya di sini ya kita makan telur sama tahu tempe. Ya mungkin pasti kalian pernah dengar beberapa influencer atau motivator berbicara tentang gym selalu bilang ya apa yang kita makan itu menentukan hasil di tubuh kita, ya itu sudah pasti menurut gua ya. Tapi di sini juga kita secara realistis ya harus mengikuti jumlah pendapatan dan perekonomian kita, dan karena di sini juga kita kan nggak terlalu mau expert ya, yang penting otot tubuh terbentuk ya lumayan. Seperti di tubuh gua sekarang ya gua nggak pernah makan yang daging atau protein yang berlebihan. Gua cuma makan dari sumber protein itu aja, telur, tempe, tahu, ya mungkin ayam-ayam seperti makanan rumahan lah, ayam goreng atau diapain lah, normal-normal aja. Nggak pernah gua sampai makan yang rebus-rebusan, nggak pernah di sini, karena ya balik lagi ke goals kalian masing-masing ya di sini ya. Nah, karena itu jadi proses pembentukan otot itu intinya terjadi bukan waktu kita latihan. Ya, jadi di sini gua berbicara untuk para pemula yang memang masih pemula. Mungkin kalian udah tahu ya, pasti udah jelas lah, pasti udah mengerti yang gue sampaikan ini. Jadi karena pemula itu gue yakin seperti gue dulu juga berpikir pembentukan otot tuh bisa jadi lebih besar itu di saat kita latihan. Jadi semakin besar intensitas kita latihan, semakin banyak variasi dan beban yang kita angkat lebih berat, pasti dalam pikiran kita akan membentuk otot kita jadi lebih besar. Itu enggak ya. Jadi pembentukan otot itu terjadi waktu kita tidur. Nah, jadi komposisi memang untuk waktu kita membangun otot itu ya kita harus seimbang. Jumlah makan, latihan, sama istirahat itu memang harus seimbang. Tidak boleh ada yang dominan di sini ya. Ya paling yang pasti jadi masalah itu yang di jumlah makan sama paling di kualitas tidur ya. Tapi ya udahlah, enggak, karena kita di sini bicara kita tidak mau yang terlalu expert, setidaknya gua selalu bilang kita mulai latihan dulu aja. Ya, jadi di sini kalau kita bicara lagi tentang kembali ke inti yang mau kita bahas, bisa atau enggak kita membangun otot tanpa suplemen? Ya bisa aja. Karena terlebih otot manusia itu membutuhkan sumber protein yang berasal dari makanan sebenarnya, bukan dari suplemen. Nama dari suplemen juga artinya kan mensuplai, tambahan. Jadi kalau memang kalian butuh tambahan ya kalian bisa pakai, dan ya kalau nggak butuh ya nggak terlalu ya. Di sini kita bicara soal whey protein ya, untuk menambah kalori yang masuk. Jadi penambahan berat badan kita bisa jadi lebih efektif tanpa harus makan yang terlalu berlebihan. Nah, kalau kalian mau bicara tentang kreatin dan yang lain-lain ya nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya di sini. Nah, jadi itu aja yang mau gua sampaikan di sini, dan exercise gua udah habis di sini. Memang nggak full karena kemarin waktu gua ngerekam HP gua memorinya kepenuhan. Ya, tapi tidak terlalu banyak lagi exercise yang gua lakuin di sini, ya paling enggak kerekam itu di 1-2 set ya, di set yang sama ya di sini. Dan seperti biasa gua tutup exercise gua di latihan abs ya.
Nah guys, jadi itu aja video exercise gua di hari Senin ini, dan semoga kalian terinspirasi dengan video gua dan termotivasi. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, dan jika berkenan kalian bisa komen video ini supaya di sini kita sama-sama berkembang. Dan gua juga di sini karena baru, jadi gua mau mencoba untuk berusaha untuk menjadi lebih baik. Gua minta saran dan bantuannya. Dan terima kasih karena kalian telah nonton video ini sampai habis, dan see you next video guys.